Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran online machine learning. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai association beserta algoritmanya. Kita akan mulai dengan mempelajari apa itu tujuan association, manfaatnya, serta output yang dihasilkan. Lalu kita akan mempelajari terminologi-terminologi penting di dalam association sebelum kita akan mempelajari salah satu algoritma yang populer yaitu Epigrow. Kita akan mempelajari perhitungan manual dari algoritma Epigrow secara detail dengan menyelesaikan studi kasus pada dataset transaksi sampai menghasilkan frequent pattern item set. Silakan kawan-kawan subscribe, komen, like, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Tujuan dari association adalah menemukan hubungan antar atribut atau menemukan atribut yang muncul bersamaan. Dalam analisis keranjang belanja, ada produk yang dibeli bersamaan. Jika customer membeli produk A, maka produk B juga dibeli oleh mereka. Output dari association berupa rule yang disebut association rules. Beberapa manfaat association rules sebenarnya banyak. Nah, di sini konteksnya analisis keranjang belanja, yaitu menemukan pola belanja pelanggan, meningkatkan penjualan silang atau cross-selling, membantu dalam rekomendasi produk. Algoritma asosiasi banyak, yang paling populer ada dua, yaitu a priori dan epigrow. Contoh dari association rule, pada hari Senin, 500 pelanggan telah melakukan belanja di sebuah supermarket di mana 80 orang membeli roti. Dari 80 orang yang membeli roti, 30 orang membeli selai. Kita akan menghitung support dan confidence. Support untuk roti, yang membeli roti tadi ada 80 kan, keseluruhan transaksi ada 500 sehingga rumusnya untuk support adalah 80 per 500 sama dengan 16%. Jadi nilai support untuk roti adalah 16%. Sedangkan confidence, orang yang membeli roti juga membeli selai, nilai confidence-nya adalah 30 yang membeli selai ya per 80 orang yang membeli roti. Jadi 30 per 80, 37,5%. Nah, jadi orang yang membeli roti dan juga membeli selai itu confidence ya 37,5%. Nah, ini adalah contoh dari association rule ya. Jika seseorang membeli roti yang berwarna hijau itu disebut dengan antecedent, maka ia juga membeli selai yang berwarna kuning itu disebut dengan konsekuen. Terminologi dasar asosiasi yang penting. Item set, yaitu kumpulan item dalam satu transaksi. Nah, jadi kalau item set, itemnya boleh lebih dari satu. Tapi kalau kita hanya menyebutnya item, itu berarti hanya terdiri dari satu item. Support count, jumlah kemunculan item set. Nah, jadi bisa bisa item tunggal atau item set. Berapa kali dia muncul pada dataset transaksi. Kemudian antecedent itu memiliki beberapa istilah seperti premise, condition, ya. Apa itu antecedent? Yaitu atribut yang muncul lebih dulu. Contoh sebelumnya yaitu jika seseorang membeli roti. Consequent itu juga memiliki beberapa nama atau istilah. Conclusion, result. Apa itu consequent? Yaitu atribut yang cenderung mengikuti. Contohnya di sini, maka ia juga membeli selai. Nah, jadi diawali dengan membeli roti gitu ya. Yang muncul lebih dulu itu membeli roti, lalu membeli selai.
Support, yaitu nilai proporsi berupa persentase item set terhadap total transaksi. Tadi sudah kita hitung ya sebelumnya jumlah transaksi yang mengandung X. X di sini misalnya roti tadi 80, total transaksinya 50, jadi 80 per 50. Sedangkan confidence itu tingkat keyakinan. Jika seseorang membeli X, maka ia juga akan membeli Y. Nah, tadi di sini jika seseorang membeli roti, maka ia juga akan membeli selai. Rumusnya support dari irisan X Y dibagi support X. Dataset transaksi. Ada dua dataset yang ada dua dataset yang ditampilkan di slide ini. Pertama, yang di sebelah kiri, ini item set eh, dasar ya, item set yang dapat kita gunakan hanya untuk perhitungan manual saja. Tapi kalau kita nanti akan melakukan pemrograman atau menggunakan tools RapidMiner, item set yang di sebelah kiri ini tidak bisa langsung kita gunakan. Kita harus mentransform ke dalam dataset di sebelah kanannya ini. Nah, ingat konsepnya kemarin, karakteristik dari asosiasi tidak memiliki datasetnya tidak mempunyai label, semua atribut bertipe binominal. Nah, di sini atributnya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, sedangkan yang ID ini hanya sebagai ID aja, nggak kita gunakan nanti ya di perhitungan. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu. Dataset di sebelah kiri ini akan kita transform supaya bisa dilakukan aktivitas pemrograman atau menggunakan tools RapidMiner pada dataset ini. Jadi kita cari dulu item unik pada transaksi. Di sini itemnya kita simbolkan dengan satu abjad aja. Sebenarnya namanya panjang ya nama itemnya itu. Cuman ini kita simbolkan aja untuk menyingkat penulisan. Kalau kita amati ada 5 item ya. A, B, C, D, dan E. Semua item ini akan menjadi atribut atau akan menjadi kolom. Jadi kalau di sini ada A, B, C, D, E, maka seluruhnya akan ada 5 kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom E. Bagaimana kalau sampai G? Ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka kolomnya juga akan sampai FG atau sampai 7. Kemudian 1 dan 0 ini sebenarnya bukan menunjukkan angka 1 dan 0, tapi ini menunjukkan tadi tipe data binominal. 1 itu menyatakan membeli, 0 itu tidak dibeli. Nah, jadi transaksi 1 ABE, A-nya kita tandai dengan 1, B kita tandai dengan 1, ya. E juga kita tandai dengan 1. Nah, karena di sini C dan D tidak dibeli, maka C dan D itu ditulis atau ditandai dengan 0. Selanjutnya, transaksi yang kedua, BD. A-nya 0, ya karena nggak ada di sini A. Kemudian B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. E-nya 0. Sama ya untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Kalau dibeli oleh customer bernilai 1, kalau tidak dibeli bernilai 0. Dari dataset ini muncul beberapa pertanyaan. Atribut atau item apa saja yang sering muncul bersama? Seberapa kuat pola itu berlaku? Solusinya, kita perlu mendapatkan semua frequent item set. Frequent item set ini sebenarnya merupakan output dari algoritma asosiasi seperti a priori dan epigrow. Nah, oleh karena itu, kita akan melakukan perhitungan manual pada dataset ini menggunakan algoritma epigrow.
Karena fokus kita kali ini ada pada perhitungan manual, kita cukup hanya menggunakan dataset yang di sini aja, yang di sebelah kirinya aja. Nanti di pertemuan selanjutnya, ketika kita menggunakan tools seperti RapidMiner, dataset yang akan kita gunakan yang di sebelah kanan. Ya, algoritma Epigrow. Algoritma untuk menemukan frequent item sets tanpa membangkitkan kandidat. Salah satu kelebihannya yaitu algoritma ini tanpa membangkitkan kandidat. Karena ada algoritma yang perlu membangkitkan kandidat seperti algoritma a priori. Di beberapa literatur dikatakan bahwa algoritma Epigrow ini lebih efisien dan cocok untuk dataset besar. Setidaknya ada 7 tahapan untuk melakukan algoritma Epigrow. Yang pertama, melakukan pencarian frequent item set. Yang kedua, mengurutkan item secara descending berdasarkan support count. Yang ketiga, urutkan item set secara descending berdasarkan support count. Kalau kita lihat ya, urutan kedua dan urutan ketiga ini mirip. Cuman tahapan yang kedua itu adalah item, artinya hanya satu item aja ya. Sedangkan yang ketiga itu item set, artinya bisa beberapa item sekaligus. Kemudian yang keempat, membuat graph tree berdasarkan item set yang sudah terurut. Yang kelima, membuat conditional pattern base. Yang keenam, membuat conditional AP3. Dan yang terakhir, membuat frequent pattern item set. Sekaligus nanti outputnya ya dari algoritma Epigo itu adalah berupa semua frequent pattern item set. Nah, jadi kawan-kawan nanti dibedakan ya. Kalau hanya ditanyakan output dari algoritma Epigrow itu apa, atau algoritma asosiasi secara umum itu apa, itu adalah frequent pattern item set. Nah, tapi kalau ditanyakan output secara keseluruhan dari asosiasi, nah itu adalah association rule. Jadi tahapannya dari algoritma Epigrow ini terbentuk frequent pattern item set. Dari frequent pattern item set ini diekstrak lagi ya, atau dilakukan perhitungan kembali untuk mendapatkan association rule. Nah, kita akan memulai perhitungan manual dengan algoritma Epigrow. Yang pertama kita tentukan dulu berapa minimal supportnya. Minimal support ya kita tentukan sama dengan 2. Jumlah transaksinya ada 9. Nah, kita akan mencari semua frequent pattern item set menggunakan algoritma Epigrow. Datasetnya seperti ini. Kemudian langkah pertama tadi melakukan pencarian frequent item set. Cari setiap item tunggal ya A, B, C, D, E. Kemudian cari nilai support count untuk setiap item. A, kita hitung. Ini anggap belum ada nilainya ya, support count-nya. A, 6 ini dari mana sih? Nah, kita hitung ya. A, ada di transaksi satu, ada di transaksi 4, ada di transaksi 5, ada di transaksi 7, ada di transaksi 8, dan ada di transaksi 9. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Item B, 7. Benar nggak? 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Yang berikutnya juga dilakukan seperti itu. Kemudian, tahapan yang kedua, urutkan item secara descending berdasarkan support count. Nah, di sini tadinya kan itemnya A, B, C, D, E. Sekarang kita urutkan secara descending. Descending itu dari nilai yang tinggi ke nilai yang rendah. Yang tertinggi adalah B, berarti B paling atas nih. B 7, A 6, C 6, D 2, E 2. Nah, ini tadi yang sebelumnya kayak gini ya. Output akhirnya seperti ini. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, bagaimana kalau support count-nya sama? Nah, kita sepakati untuk keseragaman, item yang
datang lebih dulu itu yang akan dimasukkan pertama kali ya. Nah, itu yang akan kita pilih. Jadi A dan C ini kan sama-sama 6. Nah, jadi A karena A itu muncul duluan, makanya A kita letakkan setelah B. Kemudian tahapan yang ketiga, urutkan item set secara descending berdasarkan support count. Nah, ini data setnya ya. Yang ini tadi berdasarkan item kita urutkan secara descending berdasarkan support count. Nah, sekarang yang akan kita urutkan itu item setnya. Nah, nilai asal di transaksi yang pertama A, B, E. Sekarang tidak lagi A, B, E kita bandingkan yang mana yang lebih besar atau yang lebih tinggi angkanya. A itu tadi dapatnya 6 ya. B 7. Nah, sehingga yang akan ditulis pertama kali adalah B. B, A, E. B-nya 7, A-nya 6, E-nya 2. Transaksi kedua BD masih sama ya, karena memang support count-nya sama ininya. Sudah urut secara descending untuk yang BD. Yang ketiga BC juga sama karena sudah urut. Yang keempat ABD. Nah, ABD ini B-nya lebih awal ditulisnya. Sehingga di sini jadi BAD dan seterusnya ya untuk transaksi-transaksi berikutnya. Langkah keempat yaitu membuat graph. Nah, untuk membuat graph, ciri khas dari algoritma Epigrow, akarnya ya atau yang paling atas itu selalu bernilai nol. Nah, jadi beda di dalam ilmu komputer dengan eh, pohon pada kenyataannya gitu ya. Kalau pohon kan akarnya itu di bawah. Nah, tapi kalau dalam ilmu komputer akar itu di atas bukan di bawah. Kalau di kehidupan nyata akar itu letaknya kalau di pohon di bawah ya, tapi kalau di ilmu komputer di atas. Nah, jadi kita buat dulu akarnya nilainya nol. Kemudian di sini kita akan buat graph pertama untuk transaksi pertama yaitu BAE. Nah, tinggal buat di sini eh, notnya ya B A E. Kemudian kita tulis support count-nya satu satu satu. Di sini kan baru satu semua ya. Nah, kita akan uji kalau kita totalkan semua benar nggak nih tiga. Satu tambah satu dua tambah satu tiga ya. Di sini B satu A satu E satu. Benar ya Mas ya untuk transaksi pertama. Kemudian untuk transaksi kedua yaitu BD maka B-nya nanti akan bertambah satu. Kemudian nanti kita buat lagi D dan D-nya bernilai satu. Nah, B-nya satu. Kemudian kita buat lagi not baru yaitu D dengan support count satu. Kemudian kita pastikan apakah benar nih. Ini kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Kemungkinan besar perhitungan kita apa, perhitungan kita masih benar nih. Kemudian lanjut ke transaksi yang ketiga yaitu BC. B-nya ada nih, nah, tapi C-nya belum ada. B-nya nambah satu, kemudian kita buatkan not C. Nah, di sebelah sini ya. Sekarang B-nya 3, C-nya satu. Kita hitung untuk memastikan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut lagi, tahapan yang kelima. Eh, sorry, masih tahapan keempat ya. Sekarang transaksi yang keempat. BAD. Ada nggak BAD? BA, D-nya belum ada. Jadi nggak boleh nih. BA hubungan ke sini jalurnya berbeda. BAD atau BAD juga boleh gitu ya. BAD. B-nya nambah satu nanti, A-nya nambah satu di sini. Nanti ada D1. Kita lihat. Nah, sekarang B bernilai 4, A bernilai 2, support count-nya D bernilai satu. Kemudian AC, ada nggak AC? AC. Nggak ada ya. Semuanya kan nih dimulai dari B nih. B semuanya. A nggak, belum ada. Nah, A sekarang kita buat cabang baru. A1 support count-nya, C1 support count-nya. Nah, kita lihat ya untuk yang transaksi kelima. Nah, sekarang
A1, C1. Nah, untuk memastikan perhitungan kita benar, kita validate dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut lagi transaksi yang keenam, BC. Ada nggak? Ada ya BC ya. Nambah satu, nambah satu di sini. Nah, sehingga B-nya sekarang bernilai 5, C-nya bernilai 2. Kalau kita hitung, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Masih sama ya. Lanjut lagi ke transaksi yang ketujuh, AC. AC sudah ada nggak? Ada nih. Tambah satu support cone-nya, C-nya juga tambah satu. Jadi A sekarang 2, C-nya 2 ya. Nah, kita lihat perubahannya. Hanya sekarang 2, support cone-nya C. Di sini juga 2. Kemudian BACE. Ada nggak BACE? BA. Nah, BA ada, CE-nya nggak ada. Nanti C dan E kita buatkan. B-nya tambah satu, ada si tambah satu, kemudian C1, E1. Ya. BACE. Sekarang B-nya berjumlah tuh 2, 3, 6 ya. B-nya sekarang bernilai 6. A-nya 3, C-nya 1, E-nya 1. Coba kita validate kembali. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20. Benar nggak 20? 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Sama ya. Lanjut lagi, yang terakhir di transaksi yang ke-9. BAC. BAC. Nah, sudah ada nih, itu tinggal nama satu aja. B-nya tambah satu jadi 7, A-nya tambah satu jadi 4, C-nya tambah satu jadi 2. Kalau kita hitung kembali, sama nggak? Semuanya 23 ya. 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23. 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23. Sama ya. Nah, ini sudah terbentuk graph tree finalnya. Seperti ini. Nah, dari final graph ini, ya, kita akan membuat conditional pattern base. Nah, ambil node yang berada paling bawah. Kita tulis masing-masing ya. Dimulai dari E, kita lihat apa aja yang mengawali E. B, A, E ya. B, A, E. Nah, berarti kita tulis di sini B, A, titik 21. Nah, satu ini dari mana? Satu itu dari support cone E. Nih, ini BA, kita tulisin ya, BA, titik 2, 1. Nih, E-nya 1. Sehingga titik 2-nya 1. Kemudian apa lagi yang yang mengawali E, yang ujungnya E, apalagi? Nih, B, A, C, E. Ya, kita tulis di sini BAC aja ya, E-nya jangan ditulis. Sama yang kayak tadi juga ya. BAE yang kita tulis hanya BA. Titik 2, 1. Satunya tadi dari sini, kemudian BAC, tulis BAC, BAC, E-nya berapa? Support code-nya 1. Tulis di sini titik 2, 1. Nah, ini sudah untuk yang E. Kemudian yang D, BA, ya, BA. BA. D-nya 1. Jadi titik 2, 1. Kemudian BD. Nah, BD. B aja berarti ya. B, titik 2,
D-nya satu. Di sini titik dua, satu. Kemudian yang paling bawahnya, bagian paling bawahnya C. C, cari yang mengawali C apa aja? B, A, C. Ya, B, A, C. Kita tulis B, A aja di sini. C jangan. B, A, C-nya 2. Jadi B, A titik 2, 2. Nah, nih. B, A titik 2, 2. Terus apa lagi? B, C. Nah, ini B titik 2, 2. B titik 2, 2. Kemudian apa lagi? A, C. A titik 2, C-nya ada berapa? 2. Nah, di sini A titik 2, 2. Kemudian item yang paling bawahnya adalah A. B, A. Ya. B titik 2, A-nya ada berapa support cone-nya? Ada 4. B titik 2, 4. Kemudian B, ada nggak yang mengawali B itu dulu? Nggak ada ya, nol nih di sini. Jadi nggak ditulis berarti untuk yang B. Cukup di kita tulis strip gini. Nah, kita sudah sampai di membuat conditional pattern base. Nah, jika kawan-kawan masih bingung gitu ya, nanti diulang aja videonya. Kemudian tahapan yang keenam, membuat conditional AP3. Nah, tadi sudah kita tentukan minimal supportnya 2. Ini conditional pattern base kita dapatkan di tahap kelima yang tadi. Kemudian kita buat conditional AP3-nya. Nah, kita akan hitung ya. B itu berapa kali? Ya. B ini sekali ya. Kemudian nih B titik dua satu kan. Kemudian di sini juga ada B dengan support cone-nya satu. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. B-nya berjumlah di sini satu, di sini satu. Jadinya dua. Lalu A. Nah, kita cek A. A satu, A satu. Satu tambah satu juga dua. Nah, di sini notasinya apa kita bedakan dengan menggunakan kurung siku ya. Jadi B2 A2. Terus harusnya ada C ya. Tapi di sini nggak ditulis karena C itu hanya sekali nih. C satu. Minimal supportnya 2. Sehingga C diabaikan, tidak ditulis. Seandainya minimal supportnya satu, maka C ini juga akan ditulis yaitu C titik dua satu. Di sini nanti C titik dua satu. Kalau minimum supportnya kita tentukan satu. Kemudian bagian yang ini ya, conditional pattern base yang ini, kita cari conditional AP3-nya. B sekali support cone-nya. B yang ini juga sekali. Jadi B titik dua dua. Kemudian A hanya sekali. Jadi nggak ditulis ya, karena tadi minimal supportnya adalah dua. Lalu yang bagian C, item C, kita lihat di sini B-nya ada dua ya, nih B dua, B dua, dua tambah dua empat, B titik dua empat. Kemudian A dua, lalu di sini juga ada A2. Nah, tapi ini beda cabang ya, sehingga eh, A2-nya A tetap kita tulis dua di sini. Ini berbeda cabang dua ini. Nah, di sini kita tulis tetap A2. Nah, lalu yang di sini kita buat lagi kurung siku jadi dengan A titik dua dua. Nah, ini kan memang beda cabang tadi ya. Ini coba kita apa balik sebentar. Nah, ini. Nah, ini ada beda cabang di sini tadi. A-nya. Ada A yang di sini tadi, ada A yang di nah, ada A bagian sini, ada A yang di sini. Nah, sehingga karena beda cabang tidak digabungkan. Nah, di sini tetap A-nya 2, di sini A-nya 2. Mengikuti ini ya, duanya itu ya. Nah, begitu nilai C ini. Kemudian B4. Nah, di sini juga B4. Langkah ketujuh,
membuat frequent pattern item set. Nah, kawan-kawan fokus aja ke dua kolom ini, conditional AP3 dan item E. Yang ini nggak usah dilihat ya. Yang conditional pattern biasa jangan dilihat. Fokus hanya bagian ini, conditional AP3 dan item. Nah, kita combine kan ya sekarang ya. B, E. Ada, B-nya ada berapa? Dua ya. Nah, di sini BE titik dua, dua. A, E. A-nya ada berapa tadi? Di sini di titik duanya ada dua. Sehingga AE dua. Nah, kemudian gabungan keduanya. B, A, E. Ya, karena sama-sama dua, makanya kita tulis di sini B, A, E, titik dua, dua. Lalu item D. Nah, kita lihat di sini B, D. B-nya dua. Sehingga B di sini titik duanya dua ya. BD titik dua, dua. Lalu yang C. B, C, 4 di sini. Sehingga BC 4. AC. AC-nya berapa? AC-nya AC-nya. Nah, di sini kita gabung kembali ya. Dua cabang yang berbeda tadi kita jadiin satu. A-nya 2, di sini ada A2, di sini juga ada A2 sehingga AC itu titik duanya adalah 4. Nah, kemudian gabungan semuanya ya. B, A, C. Nah, di sini BAC, B-nya ada 4, A-nya ada 2. Nah, untuk gabungan kita pilih nilai terkecil. Kita akan menggunakan yang nilai A2 ini. Sehingga di sini BAC titik 2, 2. Jangan yang 4 ya. Kemudian A di sini ya. Item A di sini. B, A titik 2, 4. Nah, ini kita sudah mendapatkan seluruh eh, frekuensi item setnya. Nah, biasanya kalau kita ingin mencari apa hubungan antar atributnya, kita akan mencari nilai confidence. Pertama-tama apa? Kita akan tentukan dulu transaksi yang item set mana yang ingin dicari. Nah, tadi di transaksi yang pertama ada A, B, E ya tadi ya. Transaksi yang pertama A, B, E. Nah, langkah pertama kawan-kawan nggak usah lihat dulu sama dengan ini anggap aja nggak ada dulu ya sama dengannya. Nggak ada dulu sama dengannya. Nah, kita tulis dulu masing-masing untuk yang A, B, E ya. Nah, ini A, B ini transaksi yang pertama. Nah, jika membeli barang A, maka membeli juga barang B dan barang E yang pertama. Jika membeli barang B, maka membeli barang A dan barang E. Jika membeli barang E, maka membeli barang A dan barang B. Jika membeli barang A dan barang B, ya. Nah, barang di sini sama aja dengan produk ya atau item. Nah, jika membeli barang A dan barang B, maka membeli barang E. Jika membeli barang A dan barang E, maka membeli barang B. Jika membeli barang B dan membeli barang E, maka membeli barang A. Nah, jika membeli barang A dan membeli barang B dan membeli barang E, maka kosong ya. Karena kan nggak ada kombinasi ketiga yang menghasilkan pembelian item yang lain. Jadi di sini himpunan kosong. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung confidence-nya? Pertama-tama kita lihat di sini ABE, cari dulu support code-nya berapa. Untuk frequent pattern-nya support code-nya berapa ABE ini. Cari di sini. Ada nggak ABE? Ada nih ya. Di sini BAE. Nah, ini ABE sama aja di sini. BAE support code-nya adalah 2. Nah, jadi kawan-kawan tinggal tulis sama dengan semua. Pembilangnya semuanya adalah 2 ya. Ngambil dari sini. 2 per 2 per. Nah, setelah pernya itu atau penyebutnya jangan dilihat dulu.
Bayangkan kita hanya nulis dua per saja. Penyebutnya belum kita tulis ya. Semua kita tulis dua per, dua per, dua per, dua per, dua per. Nah, lalu yang pertama dulu, jika jika customer membeli barang atau produk A, maka membeli juga barang atau produk B dan E. Nah, di sini A, support code-nya berapa A? Nah, di sini sudah ada ya, support code-nya adalah 6. Jadi 2 per 6 sama dengan 33,3%. Kemudian jika customer membeli barang B, maka dia juga akan membeli barang A dan membeli barang E. B-nya berapa support count-nya? Nah, B adalah 7. Sehingga di sini 2 per 7, kalau kita hitung 28,57%. Sekarang 2 per, tadi sudah ya kita tulis 2 per. Berapa support count-nya? Nah, support count dari 2, sehingga penyebutnya adalah 2. 2 per 2 sama dengan 100%. Nah, jika customer membeli barang A dan membeli barang B, maka juga membeli barang E. 2 per sudah tadi. Kemudian berapa support count dari AB? Nah, coba kita cari support count dari AB. AB ada nggak? Nah, ada nih, 4 ya. Support count-nya adalah 4. Sehingga di sini 2 per 4 sama dengan 50%. Jika customer membeli barang A dan membeli barang E, maka juga membeli barang B. Nah, kita cari support count dari AE adalah 2. Nah, sehingga 2 per 2 sama dengan 100%. Kemudian, jika customer membeli barang B dan membeli barang E, maka juga membeli barang A. 2 per, cari support count dari BE di frekuensi paten. BE, nih 2 ya. Sehingga penyebutnya adalah 2. 2 per 2, 100%. Nah, dari sini kita mendapatkan pengetahuan berupa confidence yang ada beberapa confidence yang mencapai 100%, ya, yaitu jika seseorang membeli barang maka jika seseorang membeli barang maka customer itu jika seseorang membeli barang maka customer itu juga membeli barang A dan barang B. Kemudian jika seseorang membeli barang A dan E maka membeli barang B. Jika membeli barang B dan membeli barang maka juga membeli A, ya. Kemudian confidence yang 50%, jika customer membeli barang A dan membeli barang B, maka dia juga membeli barang E. Nah, jadi di sini confidence yang lebih besar sama dengan 50% itu adalah yang jika customer membeli barang A dan membeli barang B, maka membeli barang E. Kemudian yang di sini ya, jika membeli barang maka membeli juga barang A dan barang B. Jika customer membeli barang A dan barang maka membeli barang B. Dan jika customer membeli barang B dan barang maka membeli barang A. Nah, cukup panjang ya eh, perhitungan manualnya. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya dan mudah-mudahan dapat menerapkannya. Nanti kalau misalnya belum mengerti, teman-teman ulang-ulang aja videonya dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.